Selamat datang di channel kami. Jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2001. Datanglah ke rumahku, aku perlu membicarakan sesuatu denganmu, kata Stephen kepada Dong Jian. Oke, aku akan pergi sekarang dan menyebutkannya. Apakah itu karena masalah Ye San? Aku baru saja mendapat kabar, tanya Dong Jian. Yah, kamu bisa memikirkan cara menghadapinya dalam perjalanan ke sini, kata Stephen. Baik. Petik 2. Stephen meletakkan telepon, menarik napas dalam-dalam, lalu memasang ekspresi, dan berjalan ke restoran dengan senyum di wajahnya. Aku merebus lobak tua favoritmu dan sup tulang besar, kata Gu Feiyan sambil mengisi sup. Hei, masih nyaman makan di rumah, meski makan di luar penuh dengan makanan lezat dari pegunungan dan laut, tapi ada satu rasa yang hilang. Stephen berjalan ke meja makan dan berkata sambil tersenyum. Bau apa? Gu Feiyan bertanya. Rasa rumah, kata Stephen dengan serius. Gu Feiyan tersenyum, dan meletakkan semangkuk penuh sup di depan Stephen. Minumlah sup dulu, ini baik untuk perutmu, kata Gu Feiyan. Ya. Stephen mengangguk, menyesap supnya. Rasanya pas, rasa sup yang dia suka. Ibu Gu, aku juga menginginkannya. Lin Waner duduk di kursi dan berkata dengan penuh harap. Aku akan segera berpura-pura menjadi milikmu. Gu Feiyan tersenyum dan mengisi mangkuk untuk Lin Waner. Dong Jian akan datang nanti, kita perlu mendiskusikan sesuatu, kata Stephen tiba-tiba. Oke, kalau begitu aku akan mengajak Waner dan Ansi jalan-jalan setelah makan malam. Gu Feiyan mengangguk. Stephen mengangguk, memikirkan hal-hal sambil makan. Setelah makan, Dong Jian juga datang. Stephen meletakkan mangkuk dan sumpit dan berjalan ke ruang tamu, memberi isyarat kepada Dong Jian untuk duduk. Setelah Dong Jian duduk, Stephen berkata, apakah kamu sudah menemukan ide yang bagus? Ya. Dong Jian mengangguk. Oh. Stephen sedikit terkejut, dan bertanya, apakah ada cara yang baik? Petik 2. Sekarang setelah berita tentang pengalaman Ye San sebelumnya tersebar, akan sangat sulit bagi kami untuk menekan berita terkait, dan juga mudah membuat orang merasa berusaha menutupi. Jadi ideku adalah mengabaikan berita ini dan membiarkannya bergejolak, kata Dong Jian. Jika dibiarkan berfermentasi, itu akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada Ye San. Begitu membunuhnya, ketenarannya pada dasarnya akan berakhir, kata Stephen. Itu memang akan terjadi jika kita membiarkannya berfermentasi, tetapi bagaimana jika kita berusaha lebih keras? Kata Dong Jian. Oh. Stephen mengangkat alisnya dan bertanya, bagaimana menurutmu? Menurutmu, apa yang akan terjadi jika kita mengarang sesuatu yang disebut materi hitam tentang Ye San dan membeberkannya di internet saat ini? Dong Jian bertanya. Meracik bahan hitam tentang Ye San. Stephen mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dong Jian tidak berbicara, dan duduk diam di samping. Beberapa detik kemudian, mata Stephen tiba-tiba berbinar. Aku mengerti maksudmu, kata Stephen. Ceritakan tentang itu, kata Dong Jian. Semuanya memiliki skala, dan hal yang sama berlaku untuk mendiskreditkan seseorang. Ye San pertama kali terungkap terlalu memperhatikan orang asing, dan kemudian dia langsung diekspos ke panggung. Dua skandal ini cukup untuk menghancurkan Ye San, tetapi jika saat ini, jika skandal lain tentang Ye San dirilis, rasanya sudah melewati skala. Begitu skala terlampaui, akan membuat orang bertanya-tanya mengapa begitu banyak skandal yang tiba-tiba meledak. Ketika waktunya tiba, kami hanya perlu memilih beberapa bahan hitam untuk membantah rumor dan membuktikan bahwa sebagian dari bahan hitam itu palsu, maka kita mungkin tidak perlu membuktikan hal lain sama sekali, dan semua orang secara alami akan berpikir bahwa bahan hitam itu palsu. Stephen berkata, ya, itu benar. Dong Jian mengangguk. Haha, Dong Jian,
kamu benar-benar jenius, kamu bisa berpikir seperti itu. Kata Stephen sambil tersenyum. Jika masalah ini dapat ditekan, yang terbaik adalah menekannya, untuk meminimalkan dampaknya, tetapi jelas bahwa pihak lain tidak akan membiarkan kita dengan mudah menekan masalah ini. Pihak lain mencoba yang terbaik untuk menangani dengan masalah ini. Masalahnya memicu api, dan kita tidak punya cara untuk menekannya, jadi kita hanya bisa mendorongnya bersama, sehingga memungkinkan untuk membunuhnya dan bertahan hidup. Kata Dong Jian. Itu benar, kamu segera mengatur agar orang menyiapkan materi hitam, bagaimana membuatnya menarik, bagaimana melebih-lebihkannya. Kata Stephen. Nah, ketika saya datang, orang-orang sudah memulai persiapan, kata Dong Jian. Jika masalah ini ditangani dengan baik, mungkin ada manfaat tak terduga bagi Ye San. Stephen berkata sambil tersenyum. Tepat ketika Stephen selesai berbicara, ponsel Stephen berdering. Telepon itu dari Ye San. Stephen mengangkat telepon. Bos Lin, aku benar-benar belum pernah duduk di KTV bisnis sebelumnya. Ye San di ujung telepon berkata dengan suara menangis. Apa yang terjadi dengan foto itu? Stephen bertanya. Nah, itu dulu, seorang tamu di kedai teh, yang juga seorang teman, dia akan pergi ke pertemuan bisnis, dan dia berkata bahwa dia tidak ingin menemukan seorang wanita di sana, jadi dia membiarkan saya pergi dengan saya. Dia dan memberi saya sejumlah uang, saya juga kekurangan uang pada saat itu, jadi kami pergi bersama sebagai teman, itu saja, saya tidak menyangka seseorang akan memotret mereka. Ye San menjelaskan. Oh, Stephen tiba-tiba menyadari, tidak heran Ye San muncul di KTV bisnis. Ternyata dia dibawa pergi untuk penyelundupan. Yang disebut penyelundupan sebenarnya berarti melakukan pekerjaan pribadi, banyak gadis di KTV juga menyelundupkan, bos memberi Anda sejumlah uang secara langsung, lalu Anda dan bos pergi ke tempat lain, seperti makan bersama bos dan pelanggan. Ye San dulunya adalah tukang teh di kedai teh, dan yang dia temui hanyalah pemilik kaya, jadi wajar jika pihak lain membayarnya untuk penyelundupan. Bos Lin, aku bersumpah demi Tuhan, aku hanya pergi minum-minum dengan teman tamu itu, lalu aku kembali ke sekolah tanpa melakukan hal lain. Kata Ye San. Tidak apa-apa, aku percaya padamu, kata Stephen. Bab 2002. Terima kasih, Tuan Lin. Tuan Lin, saya minta maaf telah membuat Anda kesulitan, Ye San terisak langsung di ujung telepon. Jangan menangis, aku akan membawa beberapa orang untuk menemukanmu sebentar lagi, dan aku perlu berkomunikasi denganmu tentang beberapa hal terlebih dahulu, kata Stephen. Oke, kalau begitu aku akan menunggumu di kamar, kata Ye San. Stephen berkata, menutup telepon, dan kemudian berkata kepada Dong Jian, ayo pergi ke perusahaan sekarang, kamu atur beberapa orang untuk pergi ke lantai 37, mari pikirkan bahan hitam apa yang bisa kita buat. Petik 2. Bagus. Dong Jian mengangguk. Setelah itu, Stephen berjalan keluar rumah bersama Dong Jian dan menuju grup Lin. Sesampainya di grup Lin, Stephen langsung menuju ke lantai 37. Ketika dia mengetuk pintu Ye San, dia menemukan bahwa mata Ye San bengkak, dan sepertinya dia banyak menangis. Melihat Stephen muncul, Ye San memeluk Stephen dengan penuh semangat, terlepas dari apakah Stephen mengikuti Dong Jian atau tidak. Oke, jangan menangis, siapa yang tidak mengklik. Stephen menepuk punggung Ye San. Aku bukan karena itu, aku hanya merasa bahwa aku membuatmu bermasalah, dan aku membenci diriku sendiri. Ye San terisak. Tidak apa-apa, saya sudah memikirkan cara untuk menghadapinya, ayo masuk ke kamar, dan saya akan memberitahu Anda apa yang kami pikirkan, kata Stephen. Oke. Ye San mengangguk, lalu berjalan ke ruang tamu bersama Stephen. Setelah beberapa orang duduk, Stephen secara singkat menjelaskan rencananya kepada Ye San. Masalah ini akan bermanfaat bagi Anda di tahap selanjutnya, tetapi di tahap awal, Anda harus menanggung banyak tekanan, termasuk anggota keluarga Anda. Sebelum masalah dibalik,
Anda mungkin diledakkan oleh banyak orang di internet. Bersiaplah secara mental, kata Stephen. Aku siap, Ye San mengangguk. Dong Jian akan mengatur beberapa orang untuk datang sebentar lagi, dan mereka akan merencanakan denganmu cara meretasmu. Ketika salinannya keluar, kamu akan melihat apakah kamu dapat menanggungnya, kata Stephen. Tidak lama kemudian, seseorang yang diatur oleh Dong Jian datang. Yang datang semuanya anak muda. Patriark, ini semua adalah penulis internet terkenal di ibu kota kekaisaran, kata Dong Jian. Penulis internet. Stephen memandang beberapa orang di depannya dengan heran. Masing-masing orang ini sangat tampan, dan mereka bisa menjadi aktor utama dalam sebuah novel. Ya, dalam hal menulis cerita, penulis internet masih memiliki kelebihan yang melekat. Masing-masing sangat pandai menulis cerita, dan mereka memahami suka dan duka netizen. Poin terpenting adalah mereka telah lama berhubungan dengan orang kulit hitam. Penggemar berkelahi di bagian ulasan buku utama, dan mereka memiliki pemahaman yang sangat baik tentang metode berpikir dan bertarung penggemar kulit hitam, jadi pasti orang terbaik membiarkan mereka menulis cerita untuk mendiskreditkan Mes. Ye, Dong, kata Jian. Kenapa kamu tidak memperkenalkanku? Stephen berkata sambil tersenyum. Oke, yang di sebelah kiri adalah Ominous Omen di kepala donor, dan dia adalah penulis hebat dari situs web tertentu di Tiongkok. Dong Jian menunjuk ke pria pertama di sebelah kiri dan berkata. Stephen melihat ke pihak lain, pria ini tingginya sekitar 1,8 meter, dengan sosok yang proporsional dan wajah persegi, dia terlihat seperti pria yang baik. Yang kedua disebut Alam Palsu, dan dia juga seorang penulis hebat. Dong Jian memperkenalkan lagi. Stephen melihat ke dunia palsu, dan menemukan bahwa orang ini juga tampan, meskipun dia sedikit lebih kurus, dia tidak mengatakan apa-apa tentang temperamennya. Yang terakhir adalah Los Moon, seorang penulis tingkat dewa super. Dong Jian menunjuk ke orang ketiga dan berkata, Los Moon, aku pernah mendengarnya. Kata Stephen menatap pria di depannya yang terlihat seperti temperamen Pan-an yang tak tertandingi di dunia. 3. Ini patriark keluarga Lin kita. Dong Jian menunjuk Stephen dan berkata, Hai Patriark Lin. Ketiga penulis internet itu menyapa Stephen satu demi satu. Alasan utama memintamu datang ke sini hari ini adalah untuk memintamu membantu menulis beberapa cerita. Protagonis dari cerita ini adalah Nona Ye San kami. Ye San, tolong bicara dengan mereka, kata Stephen kepada Ye San. Ye San mengangguk, lalu mengobrol dengan 3 penulis internet. Stephen duduk di samping, menawarkan beberapa idenya sendiri dari waktu ke waktu. Seiring berjalannya waktu, ketiga penulis internet itu mengobrol dan menulis dengan laptop mereka, dan tak lama kemudian banyak cerita keluar. Bab 2003, Brengsek, aku merasa sangat marah setelah membaca cerita-cerita ini. Stephen melihat hal-hal yang tertulis di laptop ketiga orang itu satu persatu, dan mau tidak mau berkata. Kami menulis ini sesuai permintaan Anda, Tuan Lin. Kata penulis internet yang nama pena Ominous Omen di kepala donor. Aku tidak mengatakan bahwa tulisanmu tidak bagus, yang kumaksud adalah tulisanmu bagus. Stephen saling menepuk bahu sambil tersenyum. Selama kamu puas, kata dermawan dengan pertanda di atas kepalanya. Kamu San, bagaimana menurutmu? Stephen bertanya pada Ye San yang ada di sampingnya. Aku memiliki keinginan untuk membunuh mereka bertiga dengan pisau. Sangat menyebalkan menulis tentangku seperti itu. Ye San mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah. Cukup marah. Kamu marah saat melihatnya, tapi sangat menarik untuk dilihat orang lain, kata Stephen sambil tersenyum. Jika Anda memberi kami sedikit lebih banyak waktu, kami masih bisa menulis lebih banyak cerita, kata sang dermawan dengan pertanda di atas kepalanya. Tidak perlu, ini sudah cukup. Ada standar untuk semuanya. Ada terlalu banyak hal, dan itu terlihat palsu. Dong Jian, berikan remunerasi kepada ketiga penulis,
dan tanda tangani perjanjian non-disclosure dengan mereka, kata Stephen ke Dong Jian. Oke, kalian bertiga akan mengikutiku, kata Dong Jian kepada ketiga penulis internet itu. Ketiganya mengucapkan selamat tinggal pada Stephen, lalu pergi bersama Dong Jian. Aku juga akan pergi. Pasti akan ada badai opini publik di masa depan. Jika kamu bebas, berhentilah membaca Weibo dan kurangi bicara, dan tunggu sampai kami membutuhkanmu untuk berbicara, kata Stephen. Ye San mengangguk dengan serius. Setelah itu, Stephen meninggalkan kediaman Ye San. Dalam sekejap mata, sudah larut malam. Imperial Capital, restoran barbecue. Sekelompok orang berkumpul di sini untuk memanggang tusuk sate dan minum. Sambil memegang segelas besar bir, Li Xiaojun berkata kepada beberapa teman di sekitarnya, "Hei, apakah kamu sudah membaca berita hari ini? Aktris Ye San yang sedang syuting, The Nin Special Zone, dulunya adalah teman minum seperti itu." Petik 2. Lihat, ini melon terbesar sepanjang bulan ini. Haha, saya juga melihat fotonya. Memang saya, tapi saya terlihat lebih muda dari sekarang, artinya saya pergi ke panggung sangat awal, kata teman itu di sebelah dia. Tes, aku tidak menyangka bintang yang begitu glamor memiliki sejarah seperti itu. Benar-benar menjijikkan. Petik 2. Apa yang kamu melon? Aku punya yang lebih baik. Teman Li Xiaojun, Zhao Peng berkata dengan bangga. Lebih eksplosif. Semua orang memandang Zhao Peng dengan curiga. Apa yang lebih eksplosif? Li Xiaojun bertanya. Seseorang menyampaikan kabar bahwa Ye San ini tidak hanya duduk di atas panggung, tetapi juga membuat pengumuman. 8.000 dirilis sekali, dan catatan obrolan semuanya terbuka. Luar biasa, kata Zhao Peng dengan ekspresi ambigu. Brengsek, kamu masih punya materi ini, bagikan dengan kami. Li Xiaojun berkata dengan bersemangat. Oke, berbagi itu baik-baik saja, dan saya akan menunjukkan kepada Anda masing-masing, kata Zhao Peng. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka segera meminum anggur di dalam cangkir. Setelah itu, Zhao Peng mengeluarkan ponselnya, membuka WeChat, lalu membuka sebuah file. Di dalam file tersebut terdapat seluruh rekod chat. Isi dari rekod chat tersebut adalah seorang pria bertanya kepada seorang wanita apakah dia ingin mempublikasikannya, kemudian kedua belah pihak melakukan tawar-menawar di sana, dan akhirnya wanita tersebut setuju untuk melepaskan bakian. Bab 2004. Beberapa foto dilampirkan di akhir riwayat obrolan. Dalam foto tersebut, seorang wanita telanjang membelakangi kamera. Apakah wanita ini Ye San? Semua orang bertanya dengan curiga. Ya, bukankah kamu terlihat sama dengan Ye San dalam hal gaya rambut dan bentuk tubuh? Kata Zhao Peng. Sial, aku tidak menyangka bintang seperti itu akan tidur seharga 8.000 yuan, apa? Mengapa hal yang begitu baik tidak datang kepadaku? Li Xiaojun berkata dengan marah. Ye San ini didorong oleh semua orang, terlalu banyak gosip. Baru saja seorang paparazi mengatakan bahwa akan ada lebih banyak gosip tentang Ye San nanti, ini mungkin hanya hidangan pembuka, kata Zhao Peng. Mendengar kata-kata Zhao Meng, semua orang meminta Zhao Peng untuk berbagi jika dia memiliki sumber daya. Zhao Peng secara alami menepuk dadanya dan berkata tidak apa-apa. Tempat lain, Imperial Film Academy. Ah, Dewiku, bagaimana dia bisa menjadi orang seperti itu? Di asrama anak laki-laki, seorang anak laki-laki berteriak kegirangan. Ada apa? Tanya teman sekamar di sebelahnya. Apakah kamu belum menontonnya? Seseorang menyampaikan berita di bar pos kami, mengatakan bahwa Ye San, seorang senior di sekolah kami, adalah kupu-kupu sosial di sekolah dan berselingkuh dengan beberapa profesor dan guru di sekolah kami. Kata bocah itu. Apakah ada hal seperti itu? Teman sekamar di sekitar menjadi tertarik. Itu benar, itu karena Ye San merawat beberapa profesor, itu sebabnya dia direkomendasikan untuk berakting di Zona Khusus ke-9. Kata bocah itu.
Bukankah itu berarti dia memiliki hubungan dekat dengan Stephen karena bisa memainkan zona khusus ke-9? Seseorang bertanya. Maka dalam kapasitasnya, seseorang harus merekomendasikan dia untuk memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan Stephen. Seseorang segera menjelaskan. Orang-orang di asrama mendengar bahwa itu masuk akal, lalu mengeluarkan ponsel mereka dan membuka bilah pos sekolah. Posting tentang Ye-san bermain-main dengan profesor di bar pos sekolah telah meledak, dengan puluhan ribu balasan, dan lebih dari 1 juta tampilan. Dapat dikatakan bahwa guru dan siswa dari seluruh sekolah film telah membaca posting ini. Isi postingannya sangat sederhana, yaitu Ye-san berselingkuh dengan profesor, lalu mendemonstrasikannya dari berbagai arah. Meski banyak celah dan tidak ada yang disebut bukti kuat, terlalu banyak orang yang tidak bisa menahan kerumunan. Posting ini dengan cepat diteruskan ke tempat lain, dan kemudian memulai fermentasi yang cepat. Hampir pada saat yang sama, semua jenis materi hitam yang berhubungan dengan Ye-san muncul di internet seperti jamur setelah hujan. Beberapa orang mengatakan bahwa Ye-san, yang laki-laki, adalah ratu laut. Beberapa orang mengatakan bahwa Ye-san sebenarnya adalah seorang pecandu narkoba dengan kecanduan narkoba yang kuat. Beberapa orang mengatakan bahwa Ye-san menghindari pajak. Beberapa orang mengatakan bahwa Ye-san mencampakkan pacarnya yang telah bersamanya selama beberapa tahun karena dia memanjat cabang yang tinggi. Segala macam berita negatif langsung meledakkan seluruh internet. Tidak ada yang mengira bahwa Ye-san, artis wanita kecil tingkat ketiga dan keempat, akan mengalami begitu banyak skandal. Banyak orang yang terkejut dengan material hitam ini pada awalnya, tetapi setelah shock tersebut, banyak orang juga memiliki keraguan sendiri tentang banyaknya material hitam tersebut. Bukankah bahan hitam ini terlalu berlebihan? Waktu kemunculan material hitam ini terlalu cerdik, bukan? Ketika orang memiliki keraguan seperti itu, ketika mereka melihat materi hitam, banyak orang menemukan masalahnya. Sebagian besar bahan hitamnya benar-benar jelek, ada yang hanya catatan obrolan, dan ada pula yang hanya beberapa foto buram. Dengan catatan obrolan seperti itu, Anda bisa mendapatkan banyak catatan obrolan hanya dengan membuka 2 akun kredibilitasnya sangat rendah, dan foto buram tidak dapat membuktikan bahwa pemilik foto tersebut adalah Ye-san. Semakin banyak celah dalam materi hitam telah ditemukan. Banyak orang sudah menebak saat ini. Ye-san ini telah menyinggung seseorang. Dari desas-desus menyenangkan orang asing, duduk di atas panggung, hingga apa yang diurus di belakang, dan akhirnya ditinggalkan, semua materi hitam ini terus muncul di Ye-san. Tampaknya pertempuran ini untuk membuat Ye-san menjadi pergi ke neraka. Bagaimana mungkin orang normal memiliki begitu banyak materi hitam? Bahkan jika ada begitu banyak skandal, mengapa skandal ini tidak muncul saat Ye-san debut? Bukankah skandal ini muncul saat The Nin Special Zone dirilis? Mengapa semuanya meledak sekarang? Siapapun dengan sedikit penilaian akan menemukan keanehan dalam hal ini. Banyak orang merasa sedikit bersimpati pada Ye-san yang berada di bawah tekanan material hitam. Itu hanya seorang gadis berusia awal 20-an. Adapun menuangkan begitu banyak air kotor padanya. Waktunya datang ke hari berikutnya dalam sekejap mata. Jam 8 pagi keesokan harinya. Ye-san memposting Weibo di akun Weibo-nya. Yang jelas akan jelas, dan yang keruh akan keruh. Saya akan menggunakan tindakan praktis untuk membuat semua orang yang memfitnah saya membayar harganya. Saya sudah melaporkan kasus ini ke kantor polisi distrik Xiangyang. Kebenaran hanya akan terungkap. Weibo pendek lusinan, kata, tapi itu menunjukkan kepercayaan diri Ye-san yang sangat kuat. Dia tidak membenarkan apapun, tetapi dia memberitahu semua orang tentang sikapnya dengan cara yang paling langsung. Tepat setelah Ye-san memposting di Weibo, perusahaan hiburan Ye-san segera mengeluarkan pernyataan. Dalam pernyataan itu, mereka menyatakan posisi mereka. Mereka akan menjadi pendukung kuat Ye-san dan membantu Ye-san mendapatkan keadilan.
Tak lama setelah perusahaan Yesan mengeluarkan pernyataan, kantor polisi distrik Xiangyang juga mengeluarkan pernyataan. Kantor polisi distrik Xiangyang menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah menerima laporan dari Yesan dan saat ini sedang melacak sumber dari beberapa rumor yang dilaporkan oleh Yesan. Anda harus bertanggung jawab atas perkataan dan perbuatan Anda. Pernyataan dari kantor polisi distrik Xiangyang secara langsung menegaskan bahwa Yesan telah melaporkan kejahatan tersebut. Dan jika laporan Yesan terbukti, itu membuktikan satu hal, Yesan memiliki hati nurani yang bersih. Jika rumor itu benar, maka Yesan tidak akan pernah berani memanggil polisi. Dua pernyataan di Weibo ini secara langsung menghentikan kekerasan dunia maya terhadap Yesan di internet dalam sekejap, dan semua orang menunggu dengan sabar hasil penyelidikan polisi. Penyelidikan oleh polisi di distrik Xiangyang sangat cepat. Pada pukul 10 pagi, mereka telah mengunci beberapa akun penyebar gosip, melacak akun tersebut, dan akhirnya menggali identitas pemilik akun. Saat itu pukul 2.30 siang, polisi distrik Xiangyang mengeluarkan pengumuman. Menurut informasi yang diperoleh dari penyelidikan, polisi di distrik Xiangyang menangkap Wang, yang memiliki nama online Keyboard Invincible, pada pukul 11 siang hari itu. Setelah sampai pada kasus tersebut, Wang mengaku kepada polisi bahwa dia telah menerima komisi dari orang lain di internet, dan membuat desas-desus bahwa Yesan mengeluarkan 8.000 yuan semalam dengan orang lain. Saat ini, polisi telah meluncurkan penyelidikan terhadap bos di belakang layar yang mempekerjakan Wang berdasarkan reaksi Wang. Segera setelah pengumuman ini keluar, internet mendidih. Bab 2005. Ternyata seseorang benar-benar sengaja membuat rumor untuk mencoreng Yesan. Ketika banyak orang melihat pengumuman ini, pikiran seperti itu terlintas di benak mereka untuk pertama kalinya. Tidak heran mereka berpikir demikian, terlalu banyak skandal tentang Yesan telah dirilis dari tadi malam hingga hari ini, dan jumlah skandal ini mungkin lebih dari seluruh lingkaran hiburan dalam setahun. Pada saat itu, banyak orang berpikir bahwa seseorang adalah sengaja mencoreng Yesan, dan setelah Wang ditangkap, kecurigaan banyak orang terkonfirmasi seseorang benar-benar mengatur untuk mencoreng Yesan di internet. Lalu masalahnya datang. Apakah semua cerita kotor Yesan palsu? Waktu telah tiba pada pukul 3 sore. Kantor polisi distrik Xiangyang sekali lagi mengeluarkan pengumuman, dan mereka menangkap Li lainnya yang menyebarkan desas-desus. Li telah mengarang beberapa rumor tentang Yesan di internet dan telah ditahan oleh polisi pada saat yang sama. Li mengatakan bahwa dia disewa oleh orang lain untuk menulis rumor tersebut untuk mencoreng Yesan. Kali ini, kredibilitas informasi hitam tentang Yesan di internet anjlok. Orang-orang tidak lagi mau mempercayai bahan-bahan hitam itu, karena dua orang yang menyebarkan bahan-bahan hitam itu telah ditangkap, dan terbukti bahwa bahan-bahan hitam itu telah dipalsukan selama beberapa hari. Akibatnya, ledakan internet terhadap Yesan berhenti hampir seketika, karena semua orang berpikir bahwa materi hitam tentang Yesan di internet adalah palsu, dan seseorang sengaja membuat materi hitam untuk mencoreng Yesan. Setelah ledakan internet berakhir, simpati orang terhadap Yesan tiba-tiba meningkat. Ini adalah sifat manusia, lagi pula, Yesan hanyalah seorang gadis berusia awal 20-an, diolesi seperti itu, bahkan jika dia melihatnya, dia akan merasa tertekan. Akibatnya, banyak orang mulai berbicara untuk Yesan, dan melawan mereka yang menyebarkan informasi kotor di internet. Perjuangan semacam ini berlangsung selama sehari, dan opini publik di internet telah membentuk dua kubu yang berlawanan, satu kubu yang dikendalikan oleh modal yang tidak diketahui dan berusaha untuk terus mendiskreditkan Yesan, dan yang lainnya adalah netizen yang bersimpati dengan Yesan. Kedua kubu ini saling bertarung di berbagai platform media, terus-menerus meningkatkan popularitas Yesan. Hampir sepanjang hari, topik Yesan berada di puncak daftar pencarian Hot Weibo, dan Yesan Super Chat saya menduduki peringkat pertama di Super Weibo daftar obrolan.
Posisi nomor 1 di daftar obrolan Super Weibo selalu menjadi bintang lalu lintas itu, sangat jarang dalam sejarah Ye San menduduki peringkat pertama dalam daftar obrolan super sebagai bintang tingkat 4. Ketika popularitas Ye San terus meningkat, Ye San memposting video di internet pada siang hari itu, dan menambahkan beberapa kata ke video tersebut. Semua orang mengatakan bahwa saya berlutut kepada orang asing dan sengaja melayani mereka. Saya tidak akan membela diri. Silakan tonton sendiri. Melihat kalimat ini, banyak orang yang mengklik video tersebut. Begitu video dimulai, Scarlett lah yang memasuki negara itu. Scarlett juga terkenal di Longguo, begitu banyak orang mengenalinya sekilas. Bab 2006. Halo, Afibati, hari ini adalah hari pertama saya di Dragonland, dan ini juga pertama kalinya saya di Dragonland. Hari ini, Miss Ye San kita yang cantik akan menjadi pemandu wisata untuk saya dan Direktur Spear. Ye San Miss, ayo sapa kamera. Scarlett menyapa Ye San di sampingnya. Setelah itu, Ye San memasuki negara itu. Hai, saya Ye San. Selamat datang Direktur Spear dan Mes. Scarlett untuk melakukan perjalanan ke Longguo untuk mengalami sungai dan pegunungan Longguo yang luar biasa. Saya pasti akan menjadi pemandu wisata mereka, kata Ye San ke kamera sambil tersenyum. Kemudian, begitu kamera berputar, itu berubah menjadi bidikan jalanan biasa. Scarlett berjalan di belakang Spear dan Ye San, memegang kamera dan memotret sekeliling. Terlihat jelas dalam video bahwa Ye San dengan antusias memperkenalkan beberapa tempat wisata dan sejarah serta cerita di balik tempat wisata tersebut kepada mereka, seperti pemandu wisata biasa. Dalam video tersebut, Ye San, Spear dan Scarlett benar-benar berteman, dan sangat normal bagi Ye San untuk menjadi sedikit lebih antusias sebagai tuan tanah. Jauh dari sanjungan yang sengaja seperti yang disebutkan di artikel sebelumnya, sanjungan. Setelah itu, layar video berubah dan muncul di halaman tertentu. Nyonya Ye San berkata bahwa makanan di sini enak. Kami semua penasaran betapa enaknya. Bagian dalamnya sudah penuh, jadi kami hanya bisa datang ke udara terbuka. Rasanya enak makan di luar, aku menyukainya. Scarlett berkata kepada melihat ke kamera. Scarlett mengarahkan kamera ke arah Ye San, yang sedang memegang mangkuk dan sumpit. Terima kasih, Nona Ye, karena membuatmu sibuk, kata Scarlett. Kamu adalah tamu dari jauh, dan aku harus menjagamu. Ye San berkata sambil tersenyum, senyumnya sangat cerah dan ramah, dan tidak ada tanda-tanda sanjungan sama sekali. Belakangan, Stephen muncul di kamera. Dia menyapa Spear dan Scarlett seperti teman lama, lalu makan malam bersama. Pada akhirnya, Stephen mengucapkan selamat tinggal sebelumnya karena kebutuhan. Semua ini direkam oleh kamera, dan setiap orang yang menonton video ini hanya memiliki satu perasaan, yaitu Ye San sangat antusias dan Spear serta Scarlett juga sangat sopan. Ini benar-benar kehidupan sehari-hari orang normal yang menyapa teman dari luar sebagai tuan tanah. Anda tidak dapat melihat apapun dari video tersebut, tetapi foto-foto ini menjadi cerita lain di kamera orang lain. Tanda seru. Banyak orang sudah memiliki penilaian tertentu di hati mereka saat ini. Saat itu, layar berubah lagi. Su Jiangwo muncul di titik terjauh kamera, lalu dia berjalan menuju kamera dengan cepat, lalu menghalangi wajah Ye San. Kamu pengkhianat. Petik 2. Sepupu Bao, kamu sangat menyanjung orang asing. Petik 2. Sayang sekali Longguo memiliki orang-orang sepertimu. Petik 2. Su Jiangwo mengucapkan kata-kata menghina dari mulutnya. Banyak orang yang menonton video itu terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa seorang pejalan kaki seperti Su Jiangwo yang muncul tiba-tiba akan mengatakan kata-kata cabul seperti itu kepada seorang gadis. Mustahil bagi siapapun yang berpikiran normal untuk mempermalukan seorang gadis di jalanan seperti ini. Kata-kata Su Jiangwo membuat marah Spear, dan Spear mulai berdebat dengan Su Jiangwo, dan Scarlett,
yang bertanggung jawab untuk merekam video, juga angkat bicara untuk membela Ye San. Kedua belah pihak bertengkar sengit untuk sementara waktu, dan kemudian Su Jiangwo memimpin dengan menamparkan wajah Spear, dan Spear melawan balik dengan Su Jiangwo. Setelah kedua belah pihak berkelahi beberapa saat, polisi datang, lalu kedua belah pihak dibawa pergi oleh polisi. Video telah berakhir di sini. Seluruh video berdurasi sekitar 10 menit, dan merekam seluruh proses Scarlett dan yang lainnya dimainkan di ibu kota kekaisaran oleh Ye San 2 hari lalu. Segera setelah video ini muncul, itu benar-benar membalikkan pemahaman orang tentang insiden Ye San. Ternyata Ye San hanya menghibur orang lain sebagai tuan tanah. Ternyata sutradara hebat itu juga sangat santun, tidak sombong dan memanjakan hanya karena orang asing. Ternyata yang disebut direktur asing besar memukul seseorang karena pihak lain menghina Ye San, dan pihak lainlah yang menembak lebih dulu. Ternyata semua orang salah paham tentang Ye San dan sutradara asing itu. Setiap orang memiliki perasaan pencerahan yang tiba-tiba. Banyak orang meninggalkan pesan di Weibo Ye San. Ye San, maafkan aku salah menyalahkanmu sebelumnya. Ye San, maafkan aku sepihak. Petik 2. Maaf. Petik 2. Semua jenis kata permintaan maaf terus meningkat. Pada saat yang sama, Su Jiangwo juga menjadi sasaran kritik publik dan dikepung oleh banyak orang. Opini publik di internet telah sepenuhnya terbalik. Saat ini, Ye San memposting informasi pribadi Direktur Spear. Dalam profil pribadi ini, Ye San dengan tegas berbicara tentang sutradara Spear yang diboikot dan diblokir oleh Hollywood karena membuat film dokumenter yang benar-benar mencerminkan masyarakat kerajaan naga. Pada saat itulah banyak orang menyadari bahwa direktur besar yang diterima Ye San sebenarnya adalah pasukan yang bersahabat. Kali ini, opini publik dibalik dengan lebih menyeluruh. Banyak orang meminta maaf kepada Ye San dan Spear. Nomor telepon perusahaan Ye San tidak dapat dihubungi. Dalam keadaan seperti itu, skandal Ye San lainnya, termasuk fakta bahwa dia pernah berada di atas panggung sebelumnya, telah diabaikan sama sekali. Orang-orang secara tidak sadar telah menentukan bahwa materi hitam itu palsu, bahkan jika Anda menunjukkan apa yang disebut bukti, orang akan mengira itu palsu, karena beberapa orang yang menyebarkan materi hitam telah ditangkap dan Ye San juga telah memberikan beberapa bukti untuk dibuktikan kepolosannya. Di hadapan fakta-fakta ini, siapa yang akan mempercayai apa yang disebut materi hitam itu? Mengatakan bahwa Ye San sedang duduk di panggung KTV. Ada foto untuk membuktikannya. Tolong, orang di foto itu sedikit mirip dengan Ye San. Bagaimana mungkin Ye San, seorang siswa sekolah film, duduk di atas panggung? Pada saat yang sama, beberapa profesor dari Akademi Film juga berdiri dan mengatakan bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum terhadap orang yang memfitnah mereka karena memiliki hubungan yang tidak pantas dengan Ye San. Semakin banyak kabar baik muncul di depan publik seperti jamur setelah hujan. Krisis Ye San berlalu sedikit demi sedikit seperti ini, dan pada saat yang sama, kesempatannya untuk meledak diam-diam datang, karena popularitasnya saat ini unik. Dalam keadaan seperti itu, Stephen mengadakan konferensi pers dengan Spear, Ye San, dan Scarlett. Pada konferensi pers, Stephen mengumumkan bahwa dia akan membuat serial TV yang disutradarai oleh Spear, dibintangi oleh Ye San, dan menampilkan Scarlett sebagai tamu. Kehidupan menantu yang tidak populer. Karena apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, konferensi pers ini mendapat perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan serial TV, The Rise of the Menantu, juga telah menarik perhatian banyak orang, bukan hanya karena bimbingan Spear dan Ye San. Peran utama, tetapi juga karena dia adalah serial TV berdasarkan Stephen. Sebelum syuting serial TV dimulai, popularitas telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan Ye San, yang akan berpartisipasi dalam serial TV ini,
juga ditakdirkan untuk menjadi aktris papan atas di Longguo karena serial TV semacam itu. Dalam pertempuran opini publik ini, Stephen memenangkan kemenangan. Di dalam grup Lin, skrip untuk 3 episode pertama serial TV telah ditulis. Setelah karakter dipilih dan adegan ditentukan, kita dapat menyalakan mesinnya. Spear duduk di hadapan Stephen dan berkata sambil tersenyum. Ingatlah untuk memberitahu saya ketika mesin dihidupkan. Saya akan berada di sana untuk memberi selamat kepada Anda, kata Stephen sambil tersenyum. Ini pasti. Sejujurnya, saya sangat ingin berterima kasih karena telah memberi saya kesempatan seperti itu. Saya percaya bahwa saya akan dapat kembali ke puncak dengan serial TV ini, kata Spear dengan serius. Tuan Spear, Haolaiwu akan menyesali apa yang telah mereka lakukan padamu suatu hari nanti, kata Stephen. Mendengar kata-kata Stephen, Spear mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tadi malam, saya mengajak saudara laki-laki saya untuk menonton pembawa berita wanita di Singin. Sangat menyenangkan untuk menontonnya. Jika Anda tertarik bermain dengan pembawa berita wanita bersama saya malam ini, Anda bisa datang dan melihat saya. Itu akan disiarkan sekitar jam 8 jam di malam hari gelombang. Bab 2007. Setelah beberapa hari perang opini publik, Stephen sebenarnya telah menemukan pemicu perang opini publik ini. Penghasutnya adalah Haolaiwu. Setelah mengetahui bahwa Spear mungkin datang ke Longguo untuk meminta bantuan, Haolaiwu menemukan paparazi Zuo Xiaowei, dan kemudian merencanakan kejadian seperti itu. Tujuannya sama dengan tebakannya sebelumnya, yaitu untuk mencegah Spear bekerja sama dengannya. Untungnya, rumahnya jauh di seberang lautan, jadi Stephen tidak ada hubungannya dengan dia untuk saat ini, dan satu-satunya orang yang dapat dia temukan untuk melampiaskan amarahnya saat ini adalah Zuo Xiaowei. Setelah Stephen mencapai posisinya saat ini, hanya sedikit orang yang berani memprovokasi dia, apalagi membodohinya. Zuo Xiaowei adalah orang langka yang berani memprovokasi dia dan bahkan berani membodohinya. Untuk orang seperti itu, dia secara alami akan menyapanya dengan baik. Tidak mungkin menghancurkan alam secara fisik. Sekarang dia telah memenangkan kemenangan besar di bidang opini publik. Jika Zuo Xiaowei terbunuh, pasti akan menimbulkan masalah. Cara terbaik adalah menggunakan senjata hukum untuk menghadapinya. Tidak lama setelah Spear dan yang lainnya meninggalkan kantor Stephen menerima telepon dari bawahannya. Zuo Xiaowei ditangkap oleh polisi di studionya atas tuduhan menyebarkan rumor. Konon saat polisi menangkap Zuo Xiaowei masih berusaha membuktikan di internet bahwa orang di foto yang dia posting adalah Ye San. Dia benar-benar orang yang sembrono. Stephen berdiri dari sofa dan berkata kepada bawahannya, "Ayo pergi ke kantor polisi distrik Xiangyang." Ya, kantor polisi distrik Xiangyang. Stephen bertemu Zuo Xiaowei di ruang tahanan. Ini adalah pertama kalinya Stephen melihat paparazi ini. Zuo Xiaowei sangat kurus, sedikit botak, berusia sekitar 40 tahun, dan termasuk jenis yang tidak mencolok di keramaian. Melihat Stephen muncul di depannya, Zuo Xiaowei tidak bisa melihat jejak ketakutan di wajahnya, dan bahkan tersenyum. Saya tidak menyangka bahwa suatu hari nanti Direktur Lin akan mendatangi saya secara langsung, kata Zuo Xiaowei sambil tersenyum. Melihat penampilan Zuo Xiaowei, Stephen sedikit terkejut dengan kualitas psikologis Zuo Xiaowei yang kuat. Orang biasa, meskipun tidak berseteru dengan dirinya sendiri, mereka akan merasa sedikit gugup ketika melihat dirinya sendiri, apalagi orang yang berseteru dengan dirinya sendiri. Pada dasarnya mereka akan sangat ketakutan sehingga tidak dapat berbicara jika mereka berbicara. Jangan bilang mereka takut inkontinensia, itu normal, tapi Zuo Xiaowei di depannya masih bisa tertawa, yang sedikit ajaib. Apakah kamu tidak takut mati? Stephen bertanya tanpa ekspresi. Meskipun pria besar sepertimu memiliki kemampuan untuk menghancurkanku sampai mati kapan saja,
Tetapi karena ini, kamu tidak dapat menghancurkanku sampai mati kapan saja, karena ada banyak pasang mata yang menatapmu. Zuo Xiaowei dikatakan. Aku bisa membiarkanmu mati karena kecelakaan mutlak, kata Stephen. Ayolah, jika kamu benar-benar ingin aku mati dalam suatu kecelakaan, kamu tidak akan datang kepadaku saat ini, kata Zuo Xiaowei. Lalu menurutmu mengapa aku datang menemuimu? Stephen bertanya. Ini tidak lebih dari ingin menunjukkan rasa superioritasmu sebagai pemenang, ingin melihatku gemetar dan terdiam setelah ditakuti olehmu, dan ingin aku menyesali semua yang telah kulakukan, kata Zuo Xiaowei. Mendengar apa yang dikatakan Zuo Xiaowei, mata Stephen berbinar tak terlihat. Zuo Xiaowei ini benar sekali. Stephen menarik kursi dan duduk berhadapan dengan Zuo Xiaowei. Saya punya pertanyaan, kata Stephen. Tanya, aku akan menjawab jika aku bisa, kata Zuo Xiaowei. Mengapa kamu masih harus menerbitkan foto setelah aku memberimu begitu banyak uang? Stephen bertanya. Karena seseorang memberi saya lebih banyak uang, kata Zuo Xiaowei. Bisakah kamu datang ke rumah? Stephen bertanya. Tidak, ini kekuatan lain. Zuo Xiaowei menggelengkan kepalanya. Kekuatan lain. Murid Stephen menyusut sedikit, dan bertanya, kekuatan yang mana? Petik 2. Anda harus tahu bahwa ada kekuatan di internet yang mempromosikan opini publik yang tidak baik untuk Anda akhir-akhir ini. Kuat, karena status Anda di Longguo sangat dihormati. Jika Anda ingin mempromosikan opini publik yang tidak baik untuk Anda sendiri harus memiliki kekuatan yang sangat kuat. Saya dulu bekerja untuk Haolaiwo, tetapi setelah saya memposting artikel pertama setelah itu, kekuatan ini menemukan saya, dan mereka berharap saya dapat menemukan sesuatu yang dapat digunakan untuk melawan Anda dengan bobot yang cukup, jadi saya mengambil beberapa foto itu, mereka sangat puas, dan membayar banyak uang untuk mengizinkan saya memposting foto-foto itu di internet, dan saya melakukannya, kata Zuo Xiaowei. Apakah kamu tahu siapa mereka? Stephen bertanya. Saya tidak tahu, saya tidak pernah menanyakan identitas klien saya, itu tidak aman bagi saya, kecuali mereka mengambil inisiatif untuk memberitahu saya siapa mereka, kalau tidak saya biasanya melakukan sesuatu dengan uang, kata Zuo Xiaowei. Lalu mengapa kamu tidak datang kepadaku saat itu, mengatakan bahwa seseorang memberimu lebih banyak uang, sehingga kamu dapat memperoleh lebih banyak keuntungan dariku, kata Stephen. Saya tidak berpikir Anda akan membayar lebih hanya karena seseorang menawar Anda. Singkatnya, saya tidak berpikir Anda adalah seseorang yang akan dengan mudah diancam. Memberi saya uang itu sudah menjadi keuntungan Anda. Saya tidak peduli berapa banyak kamu memikirkannya, kamu tidak akan mendapatkannya. Zuo Xiaowei menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu sepertinya mengenalku dengan baik. Stephen bertanya, saya benar-benar mengenal Anda dengan sangat baik. Saya telah menyelidiki Anda sebelumnya, berharap untuk menggali beberapa berita berharga dari Anda, tetapi pada akhirnya gagal karena informasi Anda bersifat rahasia. Dapatkan, kata Zuo Xiaowei. Kalau begitu, apakah kamu tahu apa yang akan kamu hadapi selanjutnya? Stephen bertanya. Saya tahu bahwa saya akan dituntut atas kejahatan menyebarkan desas-desus. Dilihat dari luasnya penyebaran laporan saya mungkin akan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Begitu saya masuk penjara, Anda pasti akan mengatur seseorang untuk sapa aku dengan baik. 3 tahun ini akan seperti tahun bagiku, dan aku mungkin tidak berguna setelah 3 tahun, kata Zuo Xiaowei. Kalau begitu kamu tidak takut sama sekali? Stephen bertanya dengan cemberut. Tentu saja saya takut, jadi saya tidak ingin masuk penjara, kata Zuo Xiaowei. Tidak mungkin, karena kamu berani memeras uangku, kamu harus masuk penjara. Stephen menggelengkan kepalanya. Kurasa tidak, kata Zuo Xiaowei. Oh, bagaimana kamu mengatakannya? Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu.
Saya pikir Anda akan membiarkan Ye San menarik gugatan itu, kata Zuo Xiaowei. Bab 2008. Mengapa? Mengapa saya meminta Ye San untuk mencabut gugatan itu? Tanya Stephen. Jika Anda ingin saya masuk penjara, Anda harus membuktikan bahwa apa yang saya katakan di internet adalah rumor, tetapi Anda dan saya sama-sama tahu bahwa kedua foto itu benar, dan Ye San memang menemani tamu di KTV bisnis. Seperti selama saya menggigit foto itu benar ya, maka pengacara saya akan terus menyelidiki masalah ini. Saat itu, seluruh masalah akan menjadi sangat rumit. Setelah pengacara saya menemukan bukti yang relevan untuk membuktikan bahwa foto itu memang Ye San, maka bagaimana kabarmu sekarang? Situasi yang mudah dibalik akan dibalik lagi. Untuk menghindari hal ini terjadi, Anda harus menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, dan cara tercepat untuk membawa masalah ini ke akhirnya adalah mencabut gugatan. Begitu Ye San mencabut gugatan, maka masalah ini secara bertahap akan menghilang dari pandangan publik. Zuo Xiaowei berkata dengan serius. Mendengar kata-kata Zuo Xiaowei, Stephen mengerutkan kening. Apa yang dikatakan Zuo Xiaowei cukup masuk akal. Ye San sendiri mengakui bahwa foto-foto itu nyata, dan sekarang dia menggunakan beberapa skandal palsu untuk menutupi skandal yang sebenarnya. Tetapi jika Zuo Xiaowei ketika gugatan diajukan, Zuo Xiaowei bersikeras bahwa dia tidak menyebarkan rumor, jadi lembaga penuntut umum harus menyelidiki kisah di dalam dari apa yang disebut skandal nyata ini, dan itu akan menjadi masalah lain yang menyusahkan Ye San pada saat itu. Jadi, kamu berharap Ye San akan mencabut gugatannya, jadi kamu tidak takut? Tanya Stephen. Saya tidak percaya diri. Nyatanya, saya masih sangat khawatir Anda akan marah dan mengirim saya untuk melihat Tuhan secara langsung. Namun, sejak saya memeras uang Anda, saya sudah melakukan persiapan psikologis yang sesuai. Orang dewasa harus menjaga diri mereka sendiri. Bertanggung jawab atas tindakanmu, kata Zuo Xiaowei. Uang yang saya berikan kepada Anda cukup untuk Anda nikmati selama sisa hidup Anda, jadi mengapa mengambil uang mereka? Stephen bertanya. Bahkan jika saya tidak mengambil uang mereka, bisakah Anda melihat saya mengambil uang sebanyak itu dari Anda dan bersenang-senang? Tanya Zuo Xiaowei. Tidak, kata Stephen. Dalam hal ini, mengapa saya tidak mengambil uang mereka? Anda akan menyelesaikan skornya nanti, kata Zuo Xiaowei. Masuk akal. Stephen mengangguk dan berkata, saya pikir Anda harus menjadi penjahat rakus, tapi sekarang tampaknya Anda memiliki sedikit nyali dan otak. Tidak akan bertahan lama. Zuo Xiaowei menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu aku akan memberimu jalan, kata Stephen. Bagaimana kamu bisa memberitahuku? Kata Zuo Xiaowei. Saya akan membiarkan Ye San mencabut gugatannya. Anda tidak akan ditangkap karena menyebarkan desas-desus, tetapi Anda akan ditahan selama 15 hari karena mengganggu ketertiban umum. 15 hari ini adalah 15 hari yang Anda bayar untuk mempermalukan saya. Jika Anda masih seorang orang normal ketika Anda meninggalkan pusat penahanan setelah 15 hari, Anda dapat bekerja di bawah komando saya, kata Stephen. Mendengar kata-kata Stephen, Zuo Xiaowei sedikit mengernyit. Kamu telah mengembangkan kecintaan pada bakat dalam diriku. Zuo Xiaowei bertanya. Itu benar, tetapi kamu masih harus membayar harganya, kata Stephen. Apa yang bisa kamu berikan padaku? Zuo Xiaowei bertanya. Mengapa kamu tidak peduli dengan apa yang akan kamu temui di pusat penahanan selama 15 hari? Stephen bertanya. Karena aku yakin apapun yang terjadi, aku bisa selamat, kata Zuo Xiaowei. Aku bisa memberimu banyak, uang, kekuasaan, wanita, status, selama kamu menginginkan hal-hal ini, aku bisa memberimu. Kata Stephen. Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Zuo Xiaowei bertanya. Apakah kamu tidak suka menjadi paparazi? Maka aku akan membiarkanmu menjadi salah satu anjingku, kata Stephen sambil tersenyum. Kamu menghina orang.
kata Zuo Xiaowei dengan cemberut. Seekor anjing di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang, kata Stephen. Setelah hening sejenak, Zuo Xiaowei berkata, "Wow, Guk." Bab 2009. Stephen meninggalkan kantor polisi distrik Chaoyang, dan kemudian menelepon Ye San untuk meminta Ye San mencabut gugatannya. Meskipun Ye San sedikit bingung, dia tetap mengikuti apa yang dikatakan Stephen. Tidak lama setelah Stephen meninggalkan kantor polisi, Zuo Xiaowei diberitahu bahwa korban, Ye San, telah mencabut dakwaan terhadapnya. Tapi dia belum bisa keluar dari kantor polisi. Meski Ye San mencabut dakwaan terhadapnya, bukan berarti tidak akan terjadi apa-apa padanya. Karena dia mengganggu ketertiban umum, dia akan dijatuhi hukuman 15 hari penahanan. Ini persis sama dengan apa yang Stephen katakan padanya sebelumnya. Zuo Xiaowei tidak mengajukan banding, tetapi dengan patuh menandatangani keputusan hukuman, dan dikirim ke pusat penahanan oleh polisi. Ketika dia masuk ke pusat penahanan, dia melihat beberapa orang jahat. Dia tahu bahwa dalam 15 hari ke depan, orang-orang ini akan membuatnya menyadari apa artinya hidup seperti setahun dan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Tapi dia tidak merasa tertekan karena selama dia pergi dari sini, dia akan menjadi anjing Stephen. Hanya ada satu kata perbedaan antara menjadi paparazi dan menjadi anjing. Bagi Zuo Xiaowei, tidak banyak perbedaan. Tetapi bagi Stephen, ada perbedaan besar antara paparazi Zuo Xiaowei dan anjing Zuo Xiaowei. Awalnya, Stephen tidak berniat menerima Zuo Xiaowei, dan dia pergi ke kantor polisi seperti yang dikatakan Zuo Xiaowei, untuk mempermalukan dan mengintimidasi Zuo Xiaowei. Zuo Xiaowei adalah bakat, ini adalah sesuatu yang Stephen sangat yakin, jika tidak, dia tidak akan bisa menggali foto Ye San minum dengan seseorang di KTV bisnis beberapa tahun yang lalu, dan dia tidak akan berani memeras uangnya. Bahkan jika bakat membuat beberapa kesalahan, selama dia bisa menggunakannya untuk dirinya sendiri, Stephen merasa bahwa bakat ini pantas dimaafkan. Tentu saja, meskipun mereka pantas untuk dimaafkan, setiap orang dewasa harus membayar kesalahan mereka. Jadi dia memberi Zuo Xiaowei masa percobaan 15 hari. Setelah 15 hari, jika dia keluar dari pusat penahanan secara normal, itu berarti Zuo Xiaowei memenuhi syarat untuk pengampunannya dan memenuhi syarat untuk menjadi anjing di bawahnya. Stephen tidak khawatir Zuo Wei akan bermuka dua seperti sebelumnya setelah berlindung padanya. Untuk orang serakah seperti Zuo Xiaowei, selama Anda bisa memuaskan keinginannya, maka dia akan menjadi anjing Anda yang paling setia dan membantu Anda lakukan apa saja, karena di mata orang-orang ini hanya ada kepentingan dan tidak ada yang benar atau salah. Stephen kembali ke grup Lin. Masalah Ye San telah berakhir untuk saat ini, baginya ada banyak hal penting yang harus dilakukan saat ini. Namun, tidak lama setelah Stephen kembali ke grup Lin, dia menerima telepon dari Scarlett. Panggil Lise Jiali dan katakan padanya bahwa dia akan kembali ke Stars and Stripes besok pagi. Malam ini akan menjadi malam terakhir Scarlett di Longguo, jadi dia berharap bisa makan bersama Stephen. Scarlett berutang banyak pada kembalinya Ye San, jadi Stephen langsung menyetujui undangan Scarlett. Malam ini, aku ingin makan malam denganmu sendirian, loh. Jadi, tidak ada orang luar di sini, kata Scarlett ketika telepon hendak ditutup. Oke, Stephen setuju. Di malam hari, Stephen berganti pakaian dan datang ke restoran barat di ibu kota Kekaisaran. Restoran ini memiliki lingkungan yang elegan dan lokasi yang bagus, dan sangat cocok untuk pasangan yang berkencan pada pandangan pertama. Stephen secara khusus menyiapkan hadiah latihan untuk Scarlett. Ketika Scarlett menerima hadiah itu, seluruh wajahnya penuh senyuman. Terima kasih sayang, aku sangat menyukai hadiahmu. Scarlett tersenyum manis sambil memegang kipas dari Stephen. Apa yang Stephen berikan kepada Scarlett adalah kipas dengan karakteristik Jiangnan, dengan sedikit aroma bubuk pemerah pipi. Sama seperti itu. Stephen tersenyum. Kamu pria yang perhatian,
anggun, dan sopan. Serius, sayangku, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh cinta padamu, kata Scarlett. Stephen tersenyum dan bertanya, sudahkah Anda memesan? Tentu saja, saya juga membawa anggur favorit saya. Saya harap malam ini dapat meninggalkan kenangan indah bagi kita berdua, kata Scarlett. Hah? Stephen mengangkat alisnya. Di bawah meja, betis Scarlett sudah menempel di pangkuannya, dan dia menggeseknya dengan samar. Stephen tersenyum dan berkata, saya punya firasat bahwa malam ini pasti akan menjadi malam yang baik. Petik 2. Ya. Scarlett mengangguk sambil tersenyum. Tidak butuh waktu lama untuk menyiapkan makanan dan anggur. Stephen dan Scarlett mengobrol santai sambil minum dan makan. Di bawah meja, Scarlett sudah melepas sepatu hak tingginya, dan dengan lembut mengusap pergelangan kaki Stephen dengan jari kakinya. Scarlett hari ini mengenakan stoking hitam tipis, nuansa stoking yang bergesekan dengan kulit sangat indah, bahkan Stephen akan merasakan sedikit kesemutan di kulit kepala. Tidak butuh waktu lama untuk kedua botol anggur itu diminum. Wajah Scarlett memerah, dan dia terlihat sedikit mabuk. Namun demikian, Scarlett meminta pelayan untuk membuka sebotol anggur lagi. Berhenti minum, kamu sudah sedikit mabuk, kata Stephen. Bab 2010. Aku ingin minum. Lagi pula, hari ini adalah malam terakhir. Aku akan kembali ke Stars and Stripes besok. Aku mungkin tidak akan bertemu denganmu untuk waktu yang lama, kata Scarlett. Baiklah kalau begitu, jangan mabuk malam ini, kata Stephen. Setelah itu, sebotol anggur merah lagi dibawa, dan Stephen dan Scarlett dengan cepat menghabiskan anggur merah. Pada saat ini, Scarlett sudah lebih mabuk, dan godaannya terhadap Stephen sudah meninggalkan meja. Dia bergeser ke meja, menyangga wajah sampingnya dengan satu tangan, menatap Stephen dengan mata mengedip dan berkata, apakah ada yang pernah memujimu karena tampan? Itu sering dikatakan. Petik 2. Stephen berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, saya tidak pernah menyukai orang Timur, bukan karena diskriminasi, tetapi murni karena estetika. Tetapi setelah melihat Anda, saya menyadari bahwa ada pria tampan di antara orang Timur, tawa Scarlett. Jika kamu mengatakan itu, aku akan menjadi musuh publik semua orang Timur, kata Stephen. Apakah kamu takut? Dengan kekuatanmu, bahkan jika semua orang Timur menganggapmu sebagai musuh, kamu tidak akan takut, kan? Kata Scarlett. Saya tidak ingin menjadi musuh bagi siapapun. Semua yang saya lakukan adalah untuk melindungi diri saya sendiri, kata Stephen. Kurasa pemikiranmu benar. Sejujurnya, aku benci pria yang agresif, dan aku tidak suka pria yang terlalu lemah. Seseorang sepertimu memang tepat. Jika aku bisa menghabiskan malam bersamamu, maka aku harus. Ya Tuhan, bagaimana aku bisa mengatakan hal seperti itu? Scarlett menutupi wajahnya dengan genit. Stephen tersenyum, mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh wajah Scarlett. Sebenarnya, aku juga sangat menyukaimu, kata Stephen. Benarkah? Tanya Scarlett heran. Tentu saja, kamu tidak hanya tampan dan memiliki sosok yang baik, tetapi kamu juga wanita yang sangat penyayang. Untuk wanita sepertimu, jika ada yang bisa mencium Fangze, itu pasti berkah dari kehidupan sebelumnya. Lin, kata Ziming. Sayang, kata-katamu sangat indah, kata Scarlett malu-malu. Aku baru saja mengatakan apa yang kupikirkan dalam hatiku dengan jujur, dan aku tidak memujimu, kata Stephen. Scarlett memandang Stephen dengan mata mengedip, menjilat bibirnya dan berkata, aku pikir aku sedikit mabuk, bisakah kau menerimaku kembali, sayang? Tentu saja, aku sangat bersedia. Perintah Stephen mengangguk, lalu meraih tangan Scarlett dan berdiri. Scarlett berjalan ke sisi Stephen, dan meraih tangan Stephen. Stephen tersenyum sedikit, dan berjalan keluar dari restoran bersama Scarlett. Ketika saya turun, sudah ada mobil yang menunggu di depan pintu restoran. Stephen masuk ke mobil bersama Scarlett. Begitu dia masuk ke mobil, Scarlett berbalik dan duduk di tubuh Stephen,
lalu mencium Stephen. Kali ini Stephen tidak memasuki mode bijak, dia menjawab dengan antusias dengan melingkarkan lengannya di pinggang Scarlett. Jaraknya hanya sekitar 10 menit dari restoran ke hotel, jadi tentu saja mereka berdua tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang orang dewasa suka melakukannya. Jadi saat mobil diparkir, keduanya langsung turun dari mobil bergandengan tangan, lalu masuk ke hotel. Keduanya berjalan melewati lobi dan masuk ke lift. Saat pintu lift tertutup, Scarlett kembali mencium Stephen. Scarlett sepenuhnya menunjukkan antusiasme orang barat. Tidak lama kemudian, keduanya datang ke kamar Scarlett. "Tunggu aku sebentar." Scarlett berjalan ke depan lemari TV dan mengambil sebatang dupa di lemari TV. "Saya membeli ini ketika saya berbelanja dalam 2 hari terakhir. Baunya sangat enak, dan saya sangat menyukainya," kata Scarlett kepada Stephen sambil menyalakan dupa. Gumpalan asap biru mengepul dari dupa. Stephen mengangkat hidungnya dan berkata, "Rasa ini sangat enak, aku sangat menyukainya." Petik 2. "Sayang, aku akan mandi, bisakah kamu menungguku sebentar?" tanya Scarlett. "Tentu saja." Stephen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Atau kita bisa mandi bersama." Petik 2. "Sayang, jangan khawatir, tunggu saja aku." Scarlett mengedipkan mata pada Stephen, lalu pergi ke kamar mandi. Begitu dia memasuki kamar mandi, Scarlett mengeluarkan obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk ditelan. Kemudian, Scarlett melepas pakaiannya dan mengambil pancuran. Suara percikan air datang dari kamar mandi, mencabut hati sanubari orang. Setelah Stephen mendengar suara air, dia bangkit dan berjalan ke dupa yang terbakar, mengambilnya dan mencium baunya. Bau kemenyan memang sangat harum. Senyum lucu muncul di wajah Stephen, dan kemudian dia menyingkirkan dupa, melepas pakaiannya, hanya menyisakan sepasang celana dalam, dan kemudian duduk di sofa. Saat ini, Scarlett keluar dari kamar mandi dengan memakai handuk. Melihat Stephen telah melepas pakaiannya, Scarlett segera berjalan ke arah Stephen, lalu mengangkat kakinya dan duduk di pangkuan Stephen, melingkarkan lengannya di leher Stephen. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.